toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram termasuk namanya Sela Sofia, termasuk kemudian ada namanya Deviena yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise. Ini saya berkaitan dengan apa yang 2 minggu terakhir ini viral. Ada yang namanya dokter detektif, dia banyak mereview dan juga melakukan uji lab mandiri terhadap beberapa produk skincare. Pokoknya setelah aku selidiki, aku marahin timku, yang mana lagi. Ternyata kesalahannya ini masih ada di etalase. Dan kesalahan dia masih ada di etalase. Kenapa kamu kirim produknya ya? Ada voice note-nya. Aku harus naikin. Yeah. Nggak bisa. Ini udah ditegur. Ini apa namanya tuh? Udah ini sama DPR katanya kan. Bawa anggota DPR lagi. Ini siapa nih anggota DPR-nya yang dimaksud dengan uang dalam ini? Siapa tuh? Dan ditambah lagi nih dengan ini. Jadi jangan pernah cerita apapun ke Nek Lampir. Lo bilang gue lampir. Gue cari tahu tentang lo ya. Oh. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kita masih berlanjut ya topiknya. Kali ini kita bakal melihat ya. Jadi kan kemarin gue sempet bingung tuh kayak baca chatnya, emang DPR ngurusin. Ternyata di sini netizen punya bukti nih bahwa DPR mengurusi ternyata ya produk SS ya. Jadi apa yang Doktif chat itu ternyata bener guys ya. Dan kita coba bakal dengerin juga klarifikasi dari Sela Sofia. Kan kita nggak boleh ngelihat dari satu sisi ya. Wah, gimana nih? Mari kita tonton live-nya Sela Sofia dan kita lihat apakah DPR beneran nih ngurusin Sela Sofia segala macem ya. Mari kita bahas. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan topik, silahkan ya selalu di subscribe dan tonton terus channel FKR Project. Dan jangan lupa juga untuk lakukan super thanks ya, komentar di bawah lewat super thanks agar komentar kalian terbaca di atas, dan setiap akhir video kita bakal bacakan komentar kalian. Sebelum mulai video itu kita ini ada dia produk dari Nikita Mirzani. Ini parfumnya sangat wangi dan ya dia udah tahan 6-8 jam IODP ya. Dan kalau kalian pengen murah, kalian bisa pakai parfum merek Breven, itu banyak banget variannya, nggak harus yang ini tapi banyak banget, tapi ini murah banget ya. Karena ini agak mahal, pasti ketahanannya juga beda dikit lah ya. Ya di bawah sekitar 5 jam lah kalau gua pakai lah ya, mungkin di bawahnya ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Perlu lagi menceritakan nanti ngebuat apa ya. Jadi Kasel ada ditanya sama satu orang ya, Desha, ini produk kamu masih ada yang overclaim ya? Katanya. Aduh, nadanya dokter banget. Hah? Yang mana? Gitu kan? Padahal aku tuh tim aku udah yang kita kan udah semua cek lab ya, jadi pelajar. Alhamdulillah ya, dengan adanya beliau ini kita bisa lebih teliti lagi. Aku bersyukur, mengemis dan memohon maaf. Mohon maafnya pun nggak sekali sayang, berkali-kali ya, berkali-kali. Aku ajak ketemu nggak pernah mau, ya kan, nggak pernah mau. Ayolah silaturahmi kita gitu kan, nggak pernah mau. Habis itu apa gitu kan, kita sering curhat-curhatan juga. Deshel, kamu itu ada ya produk kamu yang overclaim lagi? Jantungan lah aku kan. Yang mana? Ini kita cerita dulu sambil jualannya. Yang mana lagi jantungan aku? Yang mana? Perasaan semuanya udah aku upgrade semuanya, ya kan? Ini katanya dikirimnya kan? Apakah produksi? Aku bilang si series. Apakah produksi? Kasih masnya di kepala copot satu. Oh iya. Oh iya. Udah pasang dulu ya. Ya nggak apa. Apakah ini? Tuh dikirimnya ini kan? Itu udah seingat aku kan? Itu udah ku upgrade gitu kan? Itu udah ku upgrade, tapi ini udah lama aku nggak jual. Ini udah lama kita nggak jual. Waktu kita perbenahan itu kita nggak jual. Cuman tim aku selidiki lagi. Aku marah nih sama tim aku kan. Yang mana yang itu lagi yang mana? Karena ini aku nge-brandingnya cuman HB Tune Up ya. HB Tune Up, oke. HB Tune Up untuk selingan untuk HB bibit. Ya kan, kalau kalian mau tune up, kalian timpa ini jadi HB bibit. Untuk siangnya kalian tune up ya. Nge-brandingnya HB Tune Up. Jadi, apa namanya tuh? Jadi aku kaget, ya kan, kaget banget. Itu masih ada yang overclaim apa? Aku menjelaskan, Dok, aku minta maaf kalau aku ada astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Iya, sudah menyebut arahnya kedoktif ya, arahnya ini kedoktif sih. Ya wajar nggak sih SS minta maaf karena takut di-up sih videonya. Mungkin teman-teman yang belum baca chatnya, teman-teman bisa mampir ke video yang sebelumnya nih ya, yang baru diupload itu kita ngebahas chatnya antara SS sama doktif ya. Salah bilang ya. Iya. Kak, aku minta maaf kalau aku itu ada salah lagi. Mengemis lagi sayang. Aku minta maaf, mohon ampun, mohon maaf kalau aku akan perbaiki terus. Aku lagi memperbaikan terus. Jangan dinaikin dulu. Tunggu aku selidiki dulu sama timku. Gitulah. Tunggu selidiki dulu sama timku. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Setahu aku itu niacinamide-nya 4% udah ditambahin ke dalam box. Pokoknya setelah aku selidiki, aku marahin timku. Yang mana lagi? Ternyata kesalahannya ini masih ada di etalase. Waktu pertama aku live tanggal 4 apa kita kemarin live? 4 Oktober ya, Bunda mulai live lagi. Ini terakhir ada pertama kali dari perbenahan tanggal 4 kalau nggak salah. Bunda, kita nggak jual lagi nih. Tapi masih ada kesalahan dari kami, masih ada di etalase. Gimana? Udah nggak dijual lagi guys ya. Dan kesalahan dia masih ada di etalase. Kenapa kamu kirim produknya ya? Produknya kenapa dikirim? Katanya udah ditarik. Terus katanya udah gak diperedarkan, gak dijual belikan. Tapi kesalahannya masih ada di etalase terus dikirim. Apakah itu kesalahan guys ya? Aneh gitu. Kalau kesalahannya emang ada di etalase, dia salah nih malah diaktifin fiturnya. Harusnya gak dikirim dong ya produknya kan, karena produknya lagi diperbaikin kan. Ya, tapi dikirim. Dan yang nerima doktif. Tadi niacinamide 4%. Waktu doktif ngecek bahkan nggak sampai 4%, 0,00 baru ketemu persen tuh, 52 kalau nggak salah ya, karena kemarin udah kita bahas jadi saya tahu itu. Itu kesalahan Aneh sih. tim terakhir ada di etalase 4 Oktober. Sebenarnya ini udah lama tidak dijual lagi, yang satuan sudah upgrade formula. Tapi dia tadi memang aku memohon nanti jadi salah sangka lagi, salah paham lagi sama semua, karena apapun yang dibilang kakak itu benar semuanya di mata semua netizen. Aku takutnya jadi giringan lagi. Udah ini lagi, padahal aku sudah tidak jual lagi ini produk di live. Ya udah aku upgrade ke sini. Udah di-upgrade ke sini. Ya kan? Tapi dia obsesi nih, pengen ini ada voice note-nya. Aku harus naikin. Yeah. Nggak bisa. Ini udah ditegur. Ini apa namanya tuh? Udah di ini sama DPR katanya kan. Udah di ini sama DPR harus dinaikin. Aku udah kasih ke DPR. Ku tanya sama segala DPR. Oke, nanti kita spill ya. Oh, jadi isi FN-nya itu ya. DPR. Oke, di sini fokusnya kita ke DPR ya. Ya, tanya maksudnya biar orang screenshot, Mak. Maksudnya Rekam ini layar. apa screen record. Kenapa terlalu obsesi untuk memposting? Sedangkan ini produk sudah kita upgrade formula. Lanjutkan Kasel. Iya kan, kalian harus dengar cerita gitu ya. Berarti itu manusia nggak bisa dipercaya lagi. Dia mengintimidasi. Kenapa aku memohon terus? Jangan. Karena nanti tergiring opini ke produk yang udah aku benahi lagi. Capek-capek kita ngebenahi. Kita gimana caranya? Oke, yang salah kita perbaiki. Oke, yang ini. Jadi kok diintimidasi terus ini? Ada apa ini? Aku udah curiga. Ada apa? Kenapa gitu kan? Ya doktif baik lah ya, mengintimidasi melalui produknya overklaim gitu. Baik buat konsumsi ditonton sih, maksudnya buat masyarakat yang beli produk dia gitu. Ya emang sih buat SS ya kagak baik, karena nama dia bakal jelek kan. Kamu ada juga produk kamu yang haki, tapi ini katanya mana ada yang haki lagi? Wih, haki. Maksudnya nggak ada tuh haki lagi. Yang itu masalah 2 tahun lalu itu di reseller tuh kejadiannya, ya kan? Ya, udah aku jelasin juga pernah di salah satu podcast seorang dokter. Udah aku jelaskan. Itu kami itu sama Bepom itu kami mengakui semuanya stop dari 2 tahun yang lalu. Iya, bukan kita nggak mengakui ya. Itu ingat juga ya, kita di sini kami tidak bukan tidak mengakui. Ada, tapi 2 tahun yang lalu dan itu juga udah ditegur sama itu Bepom. Tidak pernah kami jual di marketplace kami. Tidak pernah dijual di Tidak marketplace. pernah kami jual di marketplace. Harus konsul dulu gitu harus kan. konsul dulu. Jadi kami kasih ke reseller dan reseller menjual di marketplace mereka. Tidak pernah kami menjual di marketplace kami. Jadi aku itu memang didesak untuk memposting yang ini. Tapi aku memohon dan ini kejadiannya 1 bulan yang lalu dia udah negor aku. Nah, ceritanya begitu, ya kan? Aku bilang jangan.
Bukti, sabar. Bukti nggak di sini, platform ini kami buat jual. Terus dia ngomong gini di voice note. Ini isi FN-nya nih. Ini isi FN ya. Akhirnya terbongkar ya. Katanya, kakak harus naikkan ini, Dek. Nggak bisa. Kakak sudah di ini sama DPR. Nggak apa-apa. Kita naikin aja dulu. Nanti kakak bentuk nasehat. Nanti setelah kakak nasehatin, kita buat konten. Loh, pertanyaannya apa nih sekarang? Kenapa? Tanya, kenapa dia obsesi untuk naikin ini dan baru dinaikkan kemarin? Ada apa? Coba tanya sendiri. Udah aku jelaskan, silakan kalian screenshot mau apa. Aku sekarang sudah di titik nggak perlu lagi pujian manusia sayang. Ya, kita butuh validasi aja sama Allah aja. Mau kalian itu, karena kebenaran akan terungkap di akhir. Tenang aja, ya, oke? Itu udah aku ini kan jelaskan. Jadi yang kalian beli ini sekarang itu udah terupgrade formula. Bukan hanya untuk tune up, tapi untuk mencerahkan. Ya itu udah cerita. Jadi Kasal nggak perlu lagi menceritakan di buat video. Bener. Cukup kalian screenshot aja, aku udah seneng. Ya, Ya, screen record terus Ya. kalian kirimkan. Oke, sudah paham lah ya. Ini klarifikasinya bahwa ya intinya di sini kayak diancam sama DPR. DPR apakah itu benar? Karena kayak kemarin sih kita baca WA-nya, emang DPR ngurusin BPOM ya? Sampai gua kepikir, oh iya juga ya, kok DPR gitu. Ternyata benar. Nanti kita bahas. Kita baca dulu komentarnya. Adalah di sini yang percaya sama si Rahma. Rahma itu siapa, guys? Kalau nggak di review Doktif gimana? Ya namanya bakal bagus. Kalau di review ya namanya bakal jelek ya gitu aja sih. Ya makanya SS mohon-mohon kan sama Doktif jangan di up. Kita bahas lagi sedikit, kemarin ini udah kita bahas ya di chat. Di sini kayak SS nih ya, kayak tertekan oleh kata-kata DPR ya, kita lihat. Dan modus ditakut-takuti lewat DPR ini bukan ke aku saja. Aku mau tanya deh sama kalian, apakah selain BPOM, bapak-bapak DPR kita juga udah cek lab produk brand skincare lokal ya? Ini salah Sofia yang upload ya. Ini komentar dia. DPR ngurusin overclaim BPOM ya. Emang agak terdengar aneh, tapi nanti kita lihat ya. Ali Hamzah ini yang diduga sama Doktif adalah buzzer dari SS, tapi gua nggak tahu kan. Tapi ini nggak bisa dikonfirmasi benar atau tidaknya. Kita coba dengerin aja ya. Di sini tertulis drama dunia skincare dari dendam cawe-cawe anggota DPR siapa ya? Aduh, bobo DPR lagi ya, kasusnya makin kemana-mana nih DPR. Kita dengerin ya. Tahu kenapa drama dunia skincare nggak habis-habis? Karena ada ini. Ada yang nggak diajak tapi dia membawa dendam ke dalam drama ini. Oh alah, saya nggak disupport Nail Lampir juga nggak apa-apa lah. Udah nggak jadinya. Oh iya, pusing kakak jadinya. Iya, dari dulu kakak jalan sendiri kok, nggak pakai disupport artis siapapun. Nah karena rame drama skincare ini, dia nggak laku di dunia entertain, masuklah dia ke sini kan, dibawanya lah dendam dia itu. Maka yang awalnya bertujuan untuk edukasi, sekarang udah kemana-mana, udah pada balas dendam sekarang. Terus katanya ada juga cawe-cawe udah kemana-mana kan. Bawa-bawa anggota DPR lagi. Nih siapa nih anggota DPR-nya yang dimaksud dengan uang dalam ini? Siapa tuh? Dan ditambah lagi nih dengan ini. Jadi jangan pernah cerita apapun ke Nek Lampir. Nek Lampir. Aduh, ini saya tahu lagi. NM ya, karena ada baca N sama M. Aduh, NM. Lagi atau semua usaha kakak akan sia-sia. Usaha apa tuh dok yang bakal sia-sia kalau cerita ke Nek Lampir? Nah yang menjadi pertanyaan besar selanjutnya, kok ada cawe-cawe nih di sini? Siapa nih cawe-cawe? Anggota DPR yang mana nih? Terus kalau ada intervensi menyerang orang lain, ini udah nggak bener nih. Jangan bilang ini adalah persaingan bisnis, bener nggak? Oke, kita lihat nih komentar. Aduh, Dikita Wirzadi Marwadi. Aduh, muncul lagi ya. MM. Aduh, tersebut muncul cuy. Kita lihat komentar ya. Duh, mulut laki begini amat ya. Lo bilang gua lampir. Gua cari tahu tentang lo ya. Wow. Jadi dugaan kita bener ya, yang disensor adalah Nick Mir. Tapi gue bingung juga sama si SS. Kenapa waktu namanya Nikita Mirjani itu disensornya cuma seutik kayak gini ya? Kayak orang tahu lah ini Nick Mir kan yang dimaksud Doktif kan. Sekarang Nikita Mirjani face Ali Hamzah. Waduh, makin seru nih dramanya. Rel pengganti Abu Janda. Gue hater garis keras Ali Hamzah. Biasanya Ali Hamzah speak up tentang agama, tapi kenapa dia perlihat warrior umroh dan diberangkatkan oleh travel agent yang ownernya dia bela saat ini? Pertanyaan besar nih. Saya tidak tahu ya. SS merasa diintimidasi dan diperas oleh Doktif. Ini bukti bahwa memang SS dan Deviana pernah di-mention
di rapat DPR. Emang SS itu kan namanya brand besar ya, namanya besar ya, jadi ya wajar DPR nyebut. Kita lihat nih ya, bahkan disebut guys namanya nggak tanggung-tanggung, dengerin. Toko-toko kosmetik, yaitu mereka selebgram, termasuk namanya Sela Sofia, Sela termasuk Sofia. kemudian ada namanya Deviena, yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise. Ini saya berkaitan dengan apa yang 2 minggu terakhir ini viral. Ada yang namanya dokter detektif. Dia banyak mereview dan juga melakukan uji lab mandiri terhadap beberapa produk skincare. Tapi kalau ini juga tidak ditanggapi secara serius oleh BPOM, takutnya ini akan jadi bola liar. Karena yang saya lihat itu bukan hanya dokter mereview produk ini, nanti dibalas lagi oleh produk yang direview, ownernya bilang bahwa produknya dia juga nggak benar, produk dia overplay, produk dia berbahaya. Menurut saya BPOM harus segera memanggil orang-orang ini, dudukan, coba mereka bisa mempertanggungjawabkan nggak apa hasil uji lab mandiri mereka. Kalau ternyata mereka katakan benar, oh ternyata ini overclaim, oh ini ternyata mengandung zat berbahaya, berarti pabriknya apa produsennya harus ditegur atau dikasih hukuman atau ditutup atau apa, saya nggak tahu ya. Nah tapi kalau ternyata uji lab mereka juga invalid, ya mereka juga harus ditegur karena dia meresahkan masyarakat. Saya pikir BPOM harus memberikan tanggapan yang tidak abu-abu, harus tegas, memberikan reaksi, komentar, karena bahayanya merkuri dan juga hidrogenol udah dari 2 tahun yang lalu. Dan saya sudah lihat banyak orang yang mengadu saya dengan mukanya udah hitam-hitam, udah biru-biru. Ada beberapa skincare dalam artian produk kosmetik yang sudah legal, kami melakukan pembinaan. Kami sudah panggil sebetulnya untuk kepada POM untuk klarifikasi, untuk menjelaskan dan sebagainya. Oh, jadi bener ya. Jadi Doktif emang ditekan guys, karena kan dia buat konten. Terus ini BPOM kayak nekan gitu ya. Sebetulnya mereka mengklarifikasi dengan baik, hanya setelah itu kadang mereka keluar kembali melakukan performa dengan kata-kata yang kadang wah kita habis menceramai, habis menjadi narasumber di badan POM. Padahal bukan, kami panggil untuk mempertanggungjawabkan masalahnya. Tapi saya kira itu bagian dari aspek sosial media yang susah kita kontrol karena memang bukan di domainnya badan POM. Oke, kita lihat ya. Aku lebih senang melihat Deviena sekarang. Aduh, saya tidak ngikutin ya. Next. Semoga ini menjadi cambuk untuk seluruh badan pemerintah terkait dengan peredaran obat dan produk kesehatan untuk lebih memantau kebenaran dan kelayakan. Edar suatu produk kecantikan. Mengenai harga, memang tidak ada yang bisa mengatur, tapi kejujuran, kebenaran, dan keamanan bahan baku produk harus dipantau sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Setuju. Ini yang ketahuan skincare loh, belum obat. Aduh, kalau obat saya tidak tahu apakah ada obat overclaim. Nggak bercanda ya. Si SS naikin percakapan sama Doktif. Kamu tahu nggak? Dari percakapan itu menunjukkan kualitasmu loh. Di situ Doktif udah jelas-jelas ngomong. Dari percakapan itu yang aku tangkep nih ya, Doktif nyuruh kamu bebenah karena terlalu banyak overclaim yang kamu buat. Makanya yang dinaikin cuma 1, biar kamu bisa bebenahi produk-produk kamu yang overclaim. Emang bener ya, banyak banget orang menggebu-gebu kaya dengan membohongi orang-orang lain. Pantesan aku nggak kaya-kaya. Sempat berpikir kapan ya aku bisa kayak gitu ya. Semoga aja dengan usahaku, kemauan aku bisa seperti orang itu deh, bisa membaikkan orang lain. Taunya nih, ya. Saya tidak ikutan ya. Saya tidak ikutan bagian akhirnya agak di luar konten saya ya. Next. Dari sepilan chat SS sama Doktif, aku jadi tahu kalau ternyata Nikmir emang semelindungi itu ke SS. Ya benar. Sampai Nikmir rela guys ngechat Doktif ya, bela-belain. Ternyata Nikmir dibohongi. Itu sih yang membuat Nikmir marah besar sama si SS ya. Yang udah ngikutin kasus di playlist Isazega pasti paham lah. Yang belum silahkan ditonton dulu. Next. Doktif bilang dari bulan November, tapi mereka upload hasil uji lab 13 Desember. Menjerit. Siapa tuh yang menjerit ya? SS kayaknya sih. Kenapa sih SS itu menjerit guys? Jadi emang kemarin kalau kita gua reaksi ya, ternyata produknya emang baru launching ya, baru diperbarui. Ya wajar sih menjerit karena baru stok banyak nih. Terus Doktif upload konten yang dimana itu produk baru dirilis. Ya pasti penurunannya jatuh guys ya. Mau kayak gimana lagi? Dan drama selanjutnya ya di episode kedua sih, episode kedua kayaknya sih Doktif bakal lihat nih ya. Kita lihat captionnya ya. Ini akun Doktif yang kedua ya. Yakin mau war sama Doktif deh. Hayo loh, produk kamu yang positif HQ. Paham lah HQ itu apa ya? Gak usah jelasin. Sudah masuk BPOM loh laporannya. Tunggu Doktif up ya. Beberapa juta wajah wanita masyarakat Indonesia yang sudah kamu racunin dek. Fokus selamatkan diri kamu daripada bergabung dengan gerombolan sirkus owner flexing penipuan masyarakat.
Indonesia. Oke, kayaknya Doktif emang sangat benci ya sama penjual-penjual skincare yang suka flexing ya. Ya bagus sih. Yang penting produknya berkualitas, Doktif pasti nggak akan protes ya. Lanjut. Oh ini yang kemarin ya, yang tentang ngopi di Starbucks ya. Terus dibilang apa nih? Yang hapus itu siapa sih? Lar ya. Jadi Sela komen, yuk Dok ngopi di Starbucks gitu kan. Kata SS, komentarnya dihapus apalah. Ternyata nggak dihapus guys, yang hapus TikTok karena mungkin SS komennya berulang ya. Kalau komen berulang ya bakal dihapus. Biasanya sih kayak gitu yang saya tahu. Fokus di kasus kamu si ular, travel pemberangkatan agama pengalihan isu. Doktif sangat benci ya sama si Sahrul ya. Oke, next. Satu kerikil akan berusaha sekuat tenaga jatuhin Doktif, tapi keburu ketahuan yang siasat licik kalian. Oke, ini lagi chatan ya sama si SS ya. Selamatkan dulu nama baik kamu dan travel kamu loh. Lu jual Doktif borong. Oh, nih Doktif beli nih. Produknya tuh mengandung 4% niacinamide ya dok. Di sini 4%. Laporan ke Doktif 4%. Di IG 5%. Iya sih. Pas di lapangan dicek uji lab, oh bukan 5,2 ya, tapi 0,002% ya. Fitnah hapus komen ular benaran. Ular benaran ya, lincah. Lanjut. Ini gue nggak tahu sudah jadi laporan, yakin mau perang, stop ambil uang masyarakat dengan kedok muslimah kamu. Ini gue nggak tahu sih ini laporan untuk siapa gitu ya. Tapi ini laki-laki sih ya. Ya adalah, saya tidak tahu, saya hanya ngikutin ya. Di sini saya tidak bermaksud apapun. Dia berusaha baikin Doktif karena udah nggak ada yang mau temenan sama dia ya, kecuali Igun ya. Padahal simple loh, kalau emang para owner merasa Doktif menyebar fitnah kan bisa langsung laporin ke pihak berwajib. Iya sih, itu kata Nikita Mirzani ya. Udah kalau emang Doktif salah ya laporin aja kalau ada buktinya yang kuat ya. Tapi kalau semua lapor pusing juga saya guys, penjara penuh guys. Nah ini di Instagram SS ya, tentang episode kedua ini nanti. Giringan tengkak lagi pemirsa menyebar aib sendiri. Oh sorry sayang, di produk yang diancam mau dinaikin ini nggak ada aib, karena memang ini HB tune up yang melembabkan dan wanginya Masya Allah. Yang udah pernah nyobain pasti tahu ini HB selalu kosong barangnya. Aku ngejual ini juga untuk diaplikasikan pakai HB yang lain. Dari pengakuan si SS ini bukan jual satuan ya, tapi emang ada temennya gitu ya. Ini hanya basicnya aja lah, basicnya mungkin ya, basicnya terus ada yang kuatnya gitu. Aib yang ada jadi diada-adain. Kan semua topeng, kenapa aku ketakutan selama dia bilang mau dinaikin? Karena otak-otak manusia di TikTok kan udah dicuci sama dia. Apa yang dia bilang semua benar. Aku takut ketika aku menjelaskan dengan versi aku tetap digoreng dan jadi blunder karena sudah terjadi di temenku. Ini pasti Deviena nih. Enggak bercanda. Maksudnya si Devienzo ya, Devienzo. Malah sebut nama lagi. Next, mau itu dibilang bener tetap salah. Nah, aku nggak mau terlihat nggak baik sama dia. Si topeng kan lagi terlena sama pujian orang. Karena baru main sosmed juga kan. Aku sedang menunggu dia nih naikin produkku yang katanya yang HQ. Waduh, ditantangin. Waduh, makin seru part 2-nya nih. Aku kasih saran sama kau ya kakak topeng, mending kedepannya kau lebih hati-hati lagi dalam melangkah dia, karena semua ini akan berbalik sama dirimu sendiri. Kejahatanmu akan terbongkar dengan sendirinya. Kalau tujuanmu mau cari uang ya cari aja uang, jangan dengan cara kayak gini. Aku tahu kau butuh uang, sama kita semua juga butuh uang. Aku samamu cium kakimu lagi yang belum, walau nggak pernah ketemu, tapi ku hargai. Kali kau itu masih poin HB. Chatmu yang aneh ke aku, apalagi chat-chat lain. Jangan terbuai kali sama pujian netizen, nggak lama itu. Wow. SS mengupload wajah bertopeng. Ciri khas banget lagi topengnya sama Doktif ya. Ditunggu postingan produk SS Skin ID yang HQ-nya, yang kakak topeng bilang lagi diedit sama tim editing. Kalau dia udah posting, tag aku ya SS Lover, karena hari ini aku live, takut nggak terlihat. Waduh, cakep banget ditantangin. Ya, kita lihat dramanya sampai mana sih ini ya. Oke guys, seperti biasa kita bakal bacain komen-komen kita ya. Kita dapat 37 komen, kayaknya like-nya yang terbanyak ada 3 deh. Oke, SS takut usahanya hancur, tapi SS nggak takut muka konsumernya hancur. Ini kata-kata yang sangat bagus ya. Next, tim NM, tim Doktif
hajar overclaim skincare. Aduh. Next, padahal kan sudah dikasih kesepakatan untuk memperbaiki, tapi kan terulang lagi. Makanya Doktif mau up lagi. Iya, bener. Ini kamu pintar menjelaskannya, saya tidak pintar ya. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Kalau ada kalimat-kalimat yang salah mohon dikoreksi di bawah ya guys ya. Ya di sini hanya saya bukan bermaksud tujuan apapun. Saya hanya cuma mengikuti kasus yang ada di sosial media. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.